Ya, karena kalau ada orang-orang ini dibiarkan, bukan tidak mungkin nanti ada orang lain juga yang menghina agama Hindu, menghina agama Buddha, menghina agama Nasrani gitu. Jadi ini merupakan sebuah contoh agar kita itu tetap berhati-hati. Kita harus tetap matang dalam beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Baik-baik saja bukan? Mudah-mudahan Anda hari ini tetap semangat melakukan ibadah puasa. Dan saya berdoa semoga sampai akhir Ramadan kita tetap kuat dan penuh puasanya. Dan nanti pada Idul Fitri kita menjadi orang-orang yang suci dan mendapatkan titel takwa. Bagi yang beragama lain atau yang tidak berpuasa, saya ucapkan tetap semangat dalam merengkuh apapun, tetap berkreasi dalam suasana apapun. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kreatif, yang selalu berubah dari waktu ke waktu menjadi sebuah perubahan yang positif tentunya. Nah pemirsa, pada kali ini Bali akan komen ataupun beropini lagi ya. Sekarang ini opini terus iya, biar nanti saya gemes ya ada berita-berita yang sekiranya itu memojokkan agama tertentu atau apapun, padahal ini sudah final di Indonesia kayak gitu ya. Kita tahu bahwa sekarang lagi on trending sekali di dunia media online ataupun dimanapun mengenai 300 ayat Al-Quran minta dihapus. Dan anehnya yang meminta ini adalah seorang pendeta yang namanya Saifuddin Ibrahim. Saya begitu mempertanyakan deh, ini namanya pendeta beneran atau enggak. Kalau seorang pendeta beneran, dia tidak mungkin berbuat seperti itu, karena dia masuk ke ranah agama orang lain yang itu sangat-sangat tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan, mungkin bisa dibilang haram begitu ya, karena mencampuri urusan agama orang lain yang dia masuk ke dalam, apalagi namanya kitab suci, ini luar biasa gitu loh. Saya anggap bahwa Saifuddin Ibrahim itu bukan seorang pendeta, dia adalah orang yang ngawur, orang yang ngaco gitu. Kenapa? Karena untuk masuk ke ranah agama lain itu sesuatu hal yang tabu, yang tidak boleh sebenarnya, apalagi ini meminta 300 ayat Al-Quran dihapuskan. Gue mikir ini lu siapa begitu ya, aneh gitu loh. Jadi untungnya umat Islam dan orang di Indonesia itu beragamanya itu sudah matang, sudah dewasa, sehingga banyak orang yang tidak terprovokasi oleh hal tersebut. Inilah hebatnya Indonesia ya, ada hal seperti ini, banyak umat-umat yang tidak terprovokasi dan dianggap ini aja ngibul aja seperti itu. Udah, saya salut dengan itu. Kita tahu bahwa dari dulu juga sudah banyak seperti Paul Zhang yang menistakan Rasulullah, menistakan Allah dan sebagainya. Tapi efek akhir-akhirnya juga nggak ada apa-apa gitu loh. Iya kan? Islam 2,3 miliar di dunia itu nggak sedikit. Artinya apa? Nggak ngefek kalau ada orang menghina Tuhan, menghina Rasulullah, menghina kitab, itu nggak ngefek, diketawain gitu loh. Iya. Apalagi itu tidak mewakili ajaran agamanya gitu loh. Itu kan aneh, makanya dibilang ngawur tuh ya bener begitu loh ya. Tempo lalu ada namanya pendeta Saifuddin Ibrahim meminta Kemenak untuk menghapus 300 ayat Al-Quran ya. Ini suatu hal yang dar kayak gitu ya, dar kayak orang kayak ditempeleng kayak begitu, luar biasa gitu. Sampai sejauh itu orang-orang tertentu meminta untuk masuk ke dalam ajaran agamanya. Kita tahu bahwa Kemenak itu nggak punya kewenangan untuk menghapus atau menambah kitab suci Al-Quran itu gitu loh. Anda salah kamar, sudah salah kamar, masuk ke kamarnya mertua, ke kamarnya kitab suci Al-Quran, Anda minta ke orang Kemenak juga menghapus itu ayat Al-Quran itu loh. Al-Quran itu kan kitab universal ya, ada di 220 negara. Artinya itu kan sebuah kitab yang seperti Injil juga, dia tuh bersifat internasional. Kalau meminta ke Kemenak, Kementerian Agama, ya nanti yang 219 negara gimana dong gitu loh. Jadi kan nggak fair kan. Artinya Anda tuh masuk ke dalam ranah-ranah yang dianggap lu itu lucu, ngawur, ngaco seperti itu ya, seperti itu. Jadi berikutnya adalah mudah-mudahan kita sebagai pemeluk agama di Indonesia, baik itu agama Nasrani, Hindu, Buddha, Katolik, dan lain sebagainya, tidak terprovokasi oleh adanya ini. Kita sangat menjaga erat
persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga disintegrasi bangsa tidak terjadi. Ini kewajiban kita semua sebagai pemeluk agama di Indonesia, karena kalau ada orang-orang ini dibiarkan, bukan tidak mungkin nanti ada orang lain juga yang menghina agama Hindu, menghina agama Buddha, menghina agama Nasrani gitu. Jadi ini merupakan sebuah contoh agar kita itu tetap berhati-hati. Kita harus tetap matang dalam beragama, dan kita harus bisa membedakan, oh ini personal, ini wakil dari sebuah agama, dan ini adalah orang yang ngaco, orang yang stres dan lain sebagainya. Harus bisa memetakan itu ya, sehingga kita tidak mudah tersulut emosi terhadap orang-orang yang memang tujuannya udah dari awalnya nggak bener, kayak gitu loh ya. Itu yang penting. PGI atau Persatuan Gereja Indonesia pun ogah menanggapi orang seperti ini. Kenapa orang dianggap seperti ini? Dianggap orang-orang yang tidak mewakili dari komunitas pendeta gitu loh. Nggak mungkin pendeta berpikiran seperti ini gitu loh. Karena pendeta itu sendiri adalah dari sisi rohaninya itu sudah matang, dari sisi spiritualismenya juga udah bagus, dari segi hubungan antara manusia dengan manusia atau tingkat sosialnya juga udah bagus. Jadi nggak mungkin seperti ini terjadi. Dan bagusnya bahwa orang di Indonesia tidak terprovokasi oleh adanya itu, terutama umat Islam. Ya, itu yang penting ya. Mengenai relevansi tentang 300 ayat Al-Quran yang sudah aus, sudah tidak cocok lagi untuk zaman ini, sudah ketinggalan zaman, sudah expired dan lain-lain, itu Anda salah menafsirkan sebuah kitab gitu. Apalagi ini kitab orang lain, jeroannya kitab orang lain, Anda nggak punya hak untuk itu. Dan itu mungkin dalam agama Anda haram ya, masuk ke ranah orang lain. Kita masuk ke kamarnya mertua aja nggak boleh, apalagi kita masuk ke agama lain gitu loh. Ini kan sudah luar biasa gitu loh. Relevansi sebuah ayat itu tidak ditentukan oleh zaman, karena ilmu pengetahuan itu setiap waktu berubah. Teori A 100 tahun yang lalu sekarang udah nggak dipakai lagi ya. 50 tahun yang lalu sebuah hukum teori ya itu benar, sekarang udah nggak benar lagi. Artinya apa? Ilmu pengetahuan pun itu bisa berubah dengan perkembangan zaman. Tetapi ingat, ayat-ayat wahyu itu tidak seperti yang Anda bayangkan. Kenapa? Saya berikan analogi seperti ini. Apabila saya mau ke Surabaya dari Jakarta, maka saya harus nyampe ke Surabaya dulu kalau saya ingin tahu Surabaya. Saya berkendaraan nih dari Jakarta ke Surabaya, baru nyampe ke Pekalongan, saya udah berpikir, Surabaya paling begini, udah nggak pas Surabaya ini, Surabaya begini. Padahal Anda baru nyampe ke pertengahan. Ya, kalau di Pekalongan adanya batik, Anda dapat batik di situ. Nggak dapat mengenai Surabaya itu apa, bagaimana enaknya di Surabaya, penduduknya bagaimana, agamanya apa, di sana itu adanya apa, Anda nggak tahu karena Anda belum nyampe Surabaya, udah menyimpulkan Surabaya itu sendiri. Padahal di tengah perjalanan itu Anda akan menemukan sesuatu hal yang aneh-aneh. Sebagai proses untuk mencapai Surabaya itu, mungkin jalannya berkelok-kelok, mungkin naik gunung, turun gunung, Anda minum, ada pencopet dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah sebuah gejala atau indikator ataupun apapun itu yang mendukung sehingga Anda harus nyampe ke Surabaya biar tahu Surabaya seperti itu. Anda nggak bisa menyimpulkan Surabaya dari Pekalongan, tapi Anda harus nyampe Surabaya dulu baru bisa menyimpulkan Surabaya. Ya, proses kejadian di tengah itu merupakan titik bahwa status Anda berada pada titik itu yang memang belum nyampe pada final. Gitu loh. Artinya apa? Oh, agama ini ternyata salah ya, agama ini ternyata begini ya, ayat ini ternyata begini. Anda baru berada pada sebuah titik, yang titik itu sebenarnya masih perlu lagi titik-titik yang lain agar Anda sampai di tempat, sehingga tidak menimbulkan kontradiksi atau perlawanan terhadap anggapan kita terhadap sebuah ayat gitu loh. Anda baru berputar-putar di situ, padahal ada putaran-putaran yang belum Anda masukin. Ya, akhirnya pada waktu sampai Surabaya baru Anda nyadar, oh ternyata seperti ini ya Surabaya ya gitu loh. Artinya apa? Dalam berproses
berpikir, berproses berpikir, itu adalah hal yang dapat kita temukan, ada jalan buntu di situ. Nah, Tuhan memberikan petunjuk untuk nyampe ke arah Surabaya itu, sampai ke ayat itu memerlukan waktu dan pemahaman yang mungkin bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun Anda baru nyampe. Jadi jangan gegabah, jangan seawal itu Anda menyimpulkan sebuah ayat yang pada akhirnya akan menjebak Anda pada hal-hal yang seperti ini. Anda bisa dipenjara karena Anda saat ini adalah menjadi DPO, ya, mengomentari agama orang lain dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang Anda nggak bisa semudah itu, seenaknya dewe gitu ya, untuk memikirkan agama lain, apalagi ini kitab suci. Gitu loh. Jadi untuk berproses memahami ayat itu, ikutin aja. Nanti pada akhirnya Anda akan berada pada titik itu. Oh, ternyata bener ya ayat ini, gitu loh. Fenomena seperti ini udah lama. Di tahun 2000 itu juga banyak ya. Pada waktu saya masih kecil tuh, oh agama ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Ternyata sampai sekarang masih elastis, masih bisa. Dan yang beranggapan itu sekarang udah nggak ada kemana. Artinya apa? Anda berpikirannya harus future, visi, karena ayat itu kan visi sebenarnya ya. Ada juga tentang sejarah, tapi kebanyakan visi-visi yang belum kita dapat menerjemahkan itu langsung kita ambil kesimpulan di situ. Itu terlalu mentah untuk menafsirkan sebuah ayat. Ya, begitu juga dengan Pak Saifuddin Ibrahim itu, ya. Anda jangan menjadi contoh buruk bagi generasi kita tentang keberadaan Anda yang seperti ini, apalagi Anda melarikan diri juga, gitu loh. Intinya apa? Ya udah, kita kembalikan ke pemerintah supaya orang-orang seperti ini tidak bergentayangan lagi di Indonesia. Dari itu makanya saat ini alangkah lebih baiknya kita selalu mematangkan dan mendewasakan sikap kita sendiri dalam beragama. Kalau nanti orang Nasrani sudah dewasa dan matang dalam beragama, orang Islam matang, orang Buddha matang, dan orang Hindu matang, semuanya matang, saya kira orang seperti ini akan malu sendiri menghadapi rakyat Indonesia yang begitu kuatnya memegang persatuan dan kesatuan. Karena persatuan dan persatuan ada sebuah alat yang sangat jitu, strategis untuk membuat sebuah negara menjadi kuat.